warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan keamanan dan penjaminan informasi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keamanan server dan klien dalam Triple W. Kita mulai mengenai sejarah singkatnya terlebih dahulu ya. Triple W ya, atau kepanjangannya World Wide Web, ini merupakan bagian dari internet yang paling dikenal dan digunakan. PWW ini dimulai pada tahun 1989 yang dikembangkan oleh tim Berners-Lee ketika bekerja di Sun, Swiss. Ya. Nah, tujuan awalnya dibuat Triple W tersebut adalah untuk memfasilitasi berbagi informasi di antara ilmuwan yang ada di lab tersebut. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kemudian WWW ini diluncurkan secara publik sekitar tahun 1991. Nah, untuk membaca atau melihat sistem Triple W, ini bisa digunakan dengan tools yang sering kita kenal, itu namanya adalah browser. Ya. Next, ini merupakan salah satu browser pertama yang memiliki fitur untuk mengakses tampilan teks dan juga gambar. Ya. Kemudian, barulah muncul browser-browser lain. Contohnya di sini ada Mosaic ya, untuk browser yang bisa digunakan multi platform, bisa dipakai di Unix, Mac, dan juga Windows. Nah, kalau sekarang ada lebih banyak lagi ya jenisnya, mulai dari Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur sistem web. Ini terdiri dari dua sisi, ya. Ada dari segi server dan klien. Dari segi server di sini ada Apache dan IIS ya, Internet Information Service. Nah, tugasnya software tersebut adalah untuk menerima permintaan dari klien, kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan kembali konten yang diminta ke si kliennya. Sementara klien ya untuk mengakses web membutuhkan browser. Contohnya di sini bisa menggunakan Firefox, Netscape, Mozilla, dan yang lainnya. Kemudian arsitektur selanjutnya adalah harus terhubung melalui jaringan. Ya, jaringan di sini maksudnya bisa saja jaringan intranet ataupun jaringan internet. Ya, kemudian program dapat dijalankan di server ya ataupun di sisi klien. Nah, ini berarti program itu ya bisa berjalan jika terjadinya eksekusi program ya antara interaksi yang terjadi di antara si server dan kliennya. Kemudian di sini juga ada banyak ya poin-poin lainnya dari arsitektur web. Saya sebutkan saja untuk contohnya. Misalkan di sini browser dari sisi klien dapat ditambah dengan plugin. Ya, nah ini maksudnya dari sisi klien ini memungkinkan si pengguna untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman webnya itu dengan menambahkan berbagai plugin atau ekstensi yang memungkinkan ini untuk memuat informasi-informasi lainnya. Misalkan plugin Macromedia Flash ini bisa digunakan untuk mengakses informasi-informasi yang berisi animasi ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh mengenai aplikasi baru ya, ada blog dan authentication. Untuk blog ini teman-teman pastinya udah nggak asing ya. Contohnya ada Blogger, kemudian WordPress, Wix, Tumblr, dan masih banyak yang lainnya. Sementara untuk authentication ini merupakan jenis aplikasi yang tujuannya itu untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi apakah identitasnya yang akan masuk ke sistem ini sudah betul atau salah gitu.
Nah, ini contoh aplikasinya adalah form login ya yang ada di web-based ataupun di web-web lain. Nah, kemudian fingerprint di HP gitu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam authentication. Oke, selanjutnya kegunaan dari web ya. Nah, selain menyajikan data-data dalam bentuk statis, sistem web juga bisa menyajikan data dalam bentuk dinamis ya untuk informasinya. Nah, ini untuk programnya dengan menggunakan dari servernya CGI dan Servlet, sementara di si klien ada Applet dan JavaScript. Kemudian server juga di sini, server Triple ini menyediakan fasilitas supaya si kliennya ini bisa mengambil informasi sesuai apa yang diinginkan si kliennya. Jadi apa yang dicari oleh si kliennya. Nah, ini bisa dengan menggunakan perintah get. Oke. Beralih ke web server arsitektur, di sini ada mekanisme untuk mengeksekusi perintah di server ya yang dilakukan ini dengan menggunakan ada CGI, kemudian SSI, HSP dan lain sebagainya ya. Nah, si teknologi-teknologi tersebut ini digunakan untuk mengelola pesan-pesan yang dikirimkan oleh si klien ya. Misalnya di sini ada form Guestbook ya yang diakses oleh si klien. Kemudian nanti klien isi form tersebut dan nanti pada saat dikirim ke web server ya di sini HTTP request maka server ini akan menjalankan script PHP ya untuk memproses pesan tersebut dan menyimpannya. Kemudian nanti halaman web nanti akan memperbarui ya untuk menampilkan pesan-pesan tersebut. Nah, cara kerja dari teknologi-teknologi tadi, CGI dan seterusnya, itu mirip dengan membantu server ya dalam mengelola data pengguna dan menghasilkan halaman web yang dinamis ya dengan semua pesan yang telah dikirim oleh si klien. Kemudian selanjutnya ada intrusion dan hole. Ya, intrusion itu berarti upaya ilegal untuk meretas ya, atau merusak sistem komputer. Sementara hole itu adalah kerentanan keamanan dari sistem yang bisa dimanfaatkan oleh si penyerang. Ya, jadi intrusion itu serangannya, sementara hole itu adalah celah yang diserang. Nah, ini ada beberapa jenis ya serangan yang mungkin saja terjadi karena adanya lubang keamanan atau hole di sistem Triple W. Contohnya misal servernya yang diserang ya, ini dengan diberikan request secara bertubi-tubi sehingga menyebabkan serangan DOS ya dan tidak bisa memberikan layanan dibutuhkan. Jadi servernya menjadi down. Oke, kemudian ada hak akses. Nah, hak akses ini merupakan salah satu kunci untuk menjaga keamanan server. Ya, ini salah satunya bisa dengan membatasi akses melalui kontrol akses yang dapat dilakukan dengan cara membatasi domain atau IP, kemudian memasang user ID dan password, deskripsi data, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada Secure Socket Layer, ya ini SSL. Ini merupakan teknologi keamanan internet yang digunakan untuk mengenkripsi data yang ditransmisikan ya atau dikirimkan dari dan ke server Triple W ya. Nah, si SSL ini merupakan mekanisme yang cukup populer ya yang sering digunakan ya. Yang awal mulanya itu dikembangkan oleh Netscape. Nah, untuk SSL di server
Apache yang triple W open source pun itu juga ada SSL-nya ya, dan bisa ditambahkan konfigurasinya itu dengan menambahkan software tambahan ya. Di antaranya ada SSLay atau juga bisa dengan menggunakan OpenSSL 1. Nah, ini contoh dari tampilan web yang sudah menerapkan atau menggunakan SSL. Yang pertama ada web dari Bank Mandiri ya, internet bankingnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Ininya ada HTTPS, kemudian di bawahnya ada gembok gitu ya, logo. Kemudian ada juga untuk yang Bank BCA, ya ini juga sama. URL-nya HTTPS, kemudian ada ini nih, tulisan Cybertrust ya. Ini menggunakan SSL 128 bit encryption. Nah, jadi umumnya ketika kalian melihat URL webnya itu adalah HTTPS ya di depan alamat URL-nya. Kemudian ada tanda gembok ya di pinggirnya, sininya biasanya. Terus ada juga seperti ini informasi sertifikatnya. Nah, itu biasanya menunjukkan bahwa si web tersebut sudah menggunakan SSL ya. Nah, selanjutnya di sini info dari jenis server itu juga bisa menjadi salah satu cara yang digunakan perusaknya atau si peretas untuk melancarkan serangannya. Nah, dengan menggunakan program, kalau di Windows itu ada Ogre, kalau di Unix itu ada Link, ya. Nah, ini si peretas bisa mengetahui info dari jenis web server yang digunakan. Sehingga untuk mengurangi resiko tersebut, si administrator server itu harus selalu update ya dan mengamankan server dan sistem operasionalnya itu secara berkala. Ini ada keamanan program Common Gateway Interface atau CGI. Nah, CGI ini digunakan untuk menghubungkan sistem triple W dengan software lain di server web yang memungkinkan nantinya ada hubungan interaktif antara user dan server web ya. Nah, ini memungkinkan si pengiriman data dari pengguna melalui formulir seperti contohnya yang tadi, yang Guestbook, untuk mengakses database ya dan menghasilkan halaman web yang dinamis ya berdasarkan inputan yang dimasukkan si pengguna ya dari sumber lain ya. Nah, contohnya untuk penggunaan CGI itu yang tadi misalkan ada formulir web, kemudian pencarian dari si klien yang dimasukkan ke web servernya ya. Nah, sini secara prinsip memang si mekanisme CGI ini tidak memiliki lubang keamanan ya. Tetapi potensi lubang keamanan ini bisa saja muncul dari program atau skrip CGI yang dijalankan di server webnya ya. Nah, ini contoh-contoh ya, beberapa contoh dari lubang keamanan CGI. Ya, ada banyak jenisnya. Contohnya, misal ini tadi ya, pada form Guestbook misal ada informasi sampah yang dimasukkan ya. Contohnya misal pornografi ya. Kemudian si CGI misalkan dijalankan berulang-ulang terus sehingga menghabiskan resource ya. Dan terjadi DOS. Ataupun juga bisa karena akses ke database melalui perintah SQL ya atau SQL injection-nya ya yang salah sehingga nanti menyebabkan kerentanan si program yang digunakan. Nah, kemudian di sini ada keamanan klien dalam triple W. Ini berarti upaya dan praktek yang dilakukan kita sebagai pengguna ya atau perangkat pengakses webnya untuk melindungi diri kita sendiri nih ya, dan data pribadi kita saat berinteraksi dengan situs web ya dengan melalui layanan online.
Nah, ini mencakup langkah-langkah yang digunakannya adalah penggunaan kata sandi yang kuat, terus memastikan bahwa web yang kita itu adalah web yang aman, penggunaan jaringan WiFi-nya juga yang aman, dan pemantauan aktivitas online. Nah, intinya kan tujuannya adalah untuk melindungi data pribadi dan mengurangi resiko terjadinya serangan cyber. Ya, seperti misalkan terjadinya pelanggaran privacy, kemudian terjadinya attack ya yang bisa terjadi melalui ActiveScript, JavaScript dan juga Java ya. Contohnya misal tadi terjadinya DOS, kemudian penyusupan virus, Trojan horse dan juga spyware. Nah, oke itu saja ya untuk materi hari ini mengenai keamanan klien dan server dalam www ya. Jadi kesimpulannya ya untuk keamanan tersebut adalah jangan biarkan akses tanpa izin ke data pribadi kalian ya. Kita harus bisa melindungi dan menerapkan praktik keamanan untuk setiap langkah di internet ya. Karena keamanan adalah kunci untuk menjaga pengalaman online yang aman dan juga menyenangkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.